Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan bersama nih diskusi dan membahas tentang permasalahan krusial yang terjadi saat ini, yaitu permasalahan krusial tentang suku Tionghoa. Nah, namun sebelum kita membahas terkait itu, kita harus tahu dulu nih mengenai gambaran umum dari suku Tionghoa. Nah, jadi teman-teman, suku Tionghoa adalah kelompok etnis yang berasal dari Tiongkok dan mereka memiliki kehadiran yang signifikan di negara kita, yaitu negara Indonesia. Nah, suku Tionghoa di Indonesia merupakan salah satu kelompok etnis terbesar nih teman-teman di luar suku pribumi yang mendiami Kepulauan Nusantara. Dan juga mereka memiliki kontribusi yang besar dalam sektor ekonomi dan budaya tentunya di negara kita, yaitu negara Indonesia. Nah teman-teman, suku Tionghoa di Indonesia itu tidak hanya terkonsentrasi di Jawa ataupun Jakarta saja, tapi juga tersebar nih di berbagai pulau dan kota-kota besar lainnya. Seiring berjalannya waktu, banyak komunitas Tionghoa nih yang telah tumbuh, misalnya kayak di kota Medan, Surabaya, Semarang, dan kota-kota lainnya di seluruh Indonesia. Nah, teman-teman, setelah kita membahas sedikit nih terkait suku Tionghoa di Indonesia, selanjutnya adalah kita ingin mengetahui nih masalah terkait diskriminasi yang dialami oleh masyarakat Tionghoa. Dengan cara kita wawancara kepada beberapa masyarakat dari suku Tionghoa. Oke, tanpa lama lagi, langsung aja yuk simak video berikut ini. Kalau gue pribadi, gue suka ngerasa orang-orang dari etnis Cina itu kayak direndahkan gitu, kayak Cina itu ngerasa sih kayak masih ada stereotip yang kurang baik gitu bagi teman-teman dari etnis Cina. Yang pernah saya rasakan tuh kayak diskriminasi. Saya tuh sering banget mendapatkan diskriminasi dari lingkungan tempat tinggal saya, lingkungan sekitar saya. Terus yang kedua tuh kadang identitas kewarganegaraan saya tuh masih dipertanyakan. Padahal saya jelas-jelas WNI. Dan mungkin karena kakek buyut saya keturunan Tionghoa, kadang sering mendapat diskriminasi juga. Yang terakhir itu toleransi keagamaan yang sering saya dapatkan dari lingkungan tempat tinggal saya. Kalau yang gue rasain ya, rata-rata sih dari perkataan ya, kayak mungkin mereka maksudnya bercanda, tapi ada unsur saranya juga di dalam bercanda itu. Berarti cuma perkataan, selain itu nggak ada tindakan gitu atau Iya. pernah apa? Kalau tindakan saat ini sih udah nggak ada ya, karena Indonesia udah pernah ngalamin hal yang serupa. Jadi kalau tindakan gue rasa belum ada yang nggak ada, mungkin nggak ada sih. Gue nggak pernah ngelihat tindakan orang-orang Cina dijarah, diperkosa lagi. Kalau diskriminasi itu saya pas SMA sering banget mendapat kayak perbedaan dari teman-teman saya, kayak sering dikata-katain, kayak dikatain si Fitra atau apapun itu. Dan ketika saya menyampaikan suatu pendapat tuh, kadang nggak diterima karena kita tuh semua kayak minoritas, kayak nggak ada hak buat menyampaikan pendapat. Karena kadang tuh mayoritas tuh kayak menganggap diri dia tuh lebih baik daripada minoritas. Selanjutnya untuk Kalau dampak, gue orangnya tipenya yang santai ya. Jadi kalau misalkan dia cuman manggil gue Cina atau Cina tuh pelit kayak gitu-gitu, bentuknya masih belum terlalu parah, gue sih nggak masalah sih selama itu nggak efek ke gue. untuk dampaknya tuh kayak untuk diri saya tuh sangat-sangat besar dampaknya. Jadi tuh saya sering menutup diri dari lingkungan tempat saya tinggal. Jadi kayak nggak susah untuk bersosialisasi juga karena takut didiskriminasi juga. Dan jadi saya kayak menutup diri saya dari lingkungan sekitar. Jadi saya kayak kurang bergaul atau gimana. Terus juga saya tuh kadang juga nggak pede untuk show off ke lingkungan. Jadi saya menutup diri saya pada orang lain terhadap lingkungan. Gue ngerasa masyarakat Indonesia tuh masih memandang Cina itu
penyebab krisis moneter. Cina itu ya orangnya pelit, orangnya maunya sama orang-orang Cina aja mainnya. Tapi sebenarnya nggak kayak gitu sih. Orang-orang Cina itu juga mau berbaur. Jadi kalau kita lihat ada ya beberapa yayasan di Jakarta khususnya itu yang membantu masyarakat Jakarta saat Jakarta waktu itu udah lama banget sebelum gubernur sebelumnya Jakarta banjir itu dibantu sama masyarakat Cina. Jadi nggak semuanya masyarakat Cina maunya bergaul sama orang-orang Cina aja, nggak kayak gitu sih. Kalau menurut gue ya, Pemprov DKI beberapa tahun belakangan ini sangat mendukung toleransi beragama di Jakarta itu sendiri. Di Jakarta ada yang namanya Jakarta Imlekan, Jakarta Natalan. Itu cuman baru ada kemarin-kemarin doang. Jadi semua masyarakat beragama yang ada di Indonesia diberikan, khususnya Jakarta diberikan kesempatan untuk mengungkapkan hari kebanggaan mereka, hari perayaan mereka, kayak gitu sih. Kalau dari kami sendiri, mungkin kami lebih membatasi diri ya. Tapi kami terus memberikan yang terbaik apa yang kami bisa berikan buat masyarakat khususnya. Tapi ya namanya kerusuhan waktu itu kan membuat ya kami sedikit trauma juga sebenarnya. Tapi ya kami selalu memberikan yang terbaik. Jadi kami kan ya gue Cina, kita semua Cina, tapi kita bagian dari Indonesia juga gitu loh. Bukan gue Cina dan gue dari negara Cina terus gue mau bawa paham komunisme ke Indonesia, nggak gitu kan gitu. Jadi KTP gue juga masih warga negara Indonesia. Jadi ya udah kita sama-sama aja.